Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan mengepalkan pedang dewa dan iblis di tangannya dengan erat, mendapatkan kembali energinya dan menyapa malaikat itu dengan marah. Untuk sementara, dua malaikat dan Tang Haotian, seorang malaikat dan Xiaoyan, masing-masing bertarung dengan sengit. Pertempuran itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran di langit sangat sengit. Fluktuasi yang mengerikan dan gelombang mengerikan menyebar ke seluruh kota suci. Setelah pertempuran yang begitu lama, Xiaoyan merasa auranya telah banyak melemah dan kekuatan pedang dewa dan iblis yang ditampilkan tidak sebaik sebelumnya. Yang terpenting adalah rasa sakit di seluruh tubuhnya menghantamnya seperti gelombang pasang. Telapak tangan putih Serapim ditepuk ringan. Dan gelombang kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meledak. Kekuatan ini sangat istimewa, bukan pendendam, bukan kekuatan sumber, tetapi kekuatan spiritual surga dan bumi yang paling murni. Kekuatan mengerikan itu bahkan menghancurkan cahaya pedang hitam. Kemudian dia menyerang Xiaoyan dengan Yue. Pedang dewa dan iblis menari dengan cepat. Dan aura pedang arogan terus membelah. Dar bum dar! Suara keras keluar dan tabrakan keras dari kedua kekuatan membawa gelombang teror untuk menyapu. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Xiaoyan dan menetes ke pedang dewa dan iblis. Pemandangan aneh muncul. Bilah gelap asli dari pedang dewa dan iblis benar-benar menunjukkan sedikit cahaya keemasan. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat dari pedang dewa dan iblis, setan mengalir ke Xiaoyan. Kekuatan pedang iblis dewa tiba-tiba meningkat lagi. Xiaoyan bergegas menuju Serapim. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Di sisi lain, Tang Haotian dan kedua malaikat juga bertarung dengan sengit. Pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Tiba-tiba, hantu tinggi yang menakutkan muncul di langit. Bayangan iblis itu menumpahkan kepalanya dan mata kirinya tertutup rapat. Sedangkan posisi mata kanannya ternyata adalah lubang darah. Ada lubang darah di jantungnya. Bayangan ajaib itu meneteskan darah dan mengejutkan semua orang. Buar! Xiaoyan dan malaikat itu meledak. Mereka dikejutkan oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Tang Haotian, Xiaoyan, dan ketiga malaikat untuk sementara berhenti berkelahi dan menatap kehampaan yang tak berujung bersama-sama. Melihat bayangan ajaib itu, Tang Haotian dan ketiga malaikat itu terkejut pada saat yang bersamaan. Namun, Xiaoyan menghela napas panjang. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia bergumam, "Apakah Kaisar Pentian yang datang?" Itu benar, bayangan iblis tinggi itu adalah Kaisar Pembakaran Surga yang ditemui Xiaoyan di domain hantu. Tidak ada yang melihat Kaisar Burning berbicara. Tetapi suara magis yang rendah perlahan terdengar. Malaikat telah datang ke dunia secara pribadi. Mereka telah melanggar peraturan dan harus dihukum. Menurut peraturan, ketiganya harus dihancurkan. Mendengar suara ajaib itu, ekspresi ketiga malaikat berubah. Mereka merasakan aura panik. Bahkan, mereka merasakan jantung berdebar dan cemas. Kekuatan Kaisar Pembakaran Surga benar-benar menakutkan. Bahkan, jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat melawan Kaisar Pembakaran Surga. Tapi, misi mereka kali ini adalah untuk mendapatkan pedang dewa dan iblis. Bagaimana mereka bisa pergi tanpa mendapatkan pedang dewa dan iblis?
Segera seorang malaikat mencibir, "Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu seorang penegak hukum di dunia? Dunia ini berbicara dengan kekuatan. Aku akan menjerat bayangan iblis itu. Kalian berdua akan merebut pedang dan dewa iblis. Ingat, pertarungan harus cepat." Seorang malaikat berbisik pelan kepada dua malaikat lainnya. Kedua malaikat itu mengangguk. Dan segera ketiga malaikat itu bergegas menuju Kaisar Pentian, Xiaoyan, dan Tang Haotian dari arah yang berbeda. Kaisar Burning membuka telapak tangannya perlahan dan membuat sedikit kedamaian ke arah malaikat itu. Telapak tangan cahaya hitam memancarkan suhu teror yang tak terlukiskan, dan kekuatan teror menyebabkan fluktuasi hebat. Kemuliaan bagi dunia. Malaikat itu berteriak. Tangannya terus-menerus mengubah formula segel. Seluruh negeri tiba-tiba diselimuti kecemerlangan suci. Cahaya menyilaukan yang menyinari semua mata tidak bisa terbuka. Telapak tangan cahaya hitam di langit tetap bertahan, membawa kekuatan iblis dan membanting tubuh malaikat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Malaikat suci dan cantik perlahan meleleh, berubah menjadi sedikit kecemerlangan, dan benar-benar menghilang di antara bumi dan langit. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut, dan ada ketakutan dan keheranan di mata mereka. Di satu sisi, mereka sangat terkejut dengan kekuatan besar Kaisar Burning. Dengan metode kejam Kaisar Burning, banyak orang bertanya pada diri sendiri, dari mana monster ini berasal? Kedua malaikat itu juga terkejut pada saat yang sama, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Pembakaran bisa begitu menakutkan. Tapi sekarang di tangan keduanya masih tidak berhenti sedikit pun, dan serangan sengit seperti badai dahsyat masih menyerang Tang Haotian dan Xiaoyan tanpa ampun. Boom! Xiaoyan memukul musuh dengan pukulan, terhuyung ke belakang, dan darah perlahan mengalir dari mulut Xiaoyan tanpa sadar. Rasa lemah dan rasa sakit yang tak terlupakan memenuhi tubuhnya. Organ internalnya sudah hancur. Jika bukan karena dukungan para dewa dan iblis di tubuhnya, dia akan pingsan karena kesakitan di tempat. Sayap putih Serapim bergerak dan melesat seperti kilat. Saat Xiaoyan hendak mengangkat pedang dewa dan iblis ke depan, perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Kekuatan mengerikan itu terpatri kuat di dadanya. Seteguk darah keluar lagi dari mulut Xiaoyan. Kemudian pedang dewa dan iblis di tangannya meledak dengan liar, berteriak kepada Kaisar Surga yang membakar dengan suara yang sangat serak. "Kuserahkan selanjutnya pedang ini padamu." Pedang dewa dan iblis di tangan Xiaoyan seperti pelangi panjang menembak Kaisar Pentian. Malaikat itu sangat marah, dan telapak tangan kanannya yang putih tiba-tiba bersinar terang dan menepuk kepala Xiaoyan dengan marah. Xiaoyan perlahan menutup matanya, dan masih ada jejak kesedihan di sudut mulutnya. Sambil tersenyum, dia bergumam, "Bingxin, jangan takut. Kakak Yan akan datang untuk menemanimu." Telapak tangan Serapim yang bercahaya menepuk kepala Xiaoyan tanpa ampun. Xiaoyan tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Namun, tepat saat Yujang hendak menampar kepala Xiaoyan, suara yang sedikit meminta maaf perlahan terdengar di telinga Xiaoyan. "Maaf, aku terlambat." Suara familiar itu mengangkat semangat Xiaoyan, dan gelombang ekstasi muncul di hati Xiaoyan. Dia tahu bahwa yang tak bernama telah datang. Seiring dengan suara yang familiar, sosok yang familiar perlahan muncul. Dia masih mengenakan singyi dan masih mengenakan topeng kulit manusia. Orang usil lainnya mencari kematian. Melihat Wuming tiba-tiba muncul, malaikat itu berteriak dingin dan segera membanting Wuming dengan pukulan. Wuming melihat memar Xiaoyan di sekujur tubuhnya, dan dia sudah sangat marah. Pada saat ini,
Dia melihat bahwa pihak lain memimpin untuk menyerangnya. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditahan. Dia segera berteriak dengan marah, "Aku ingin kamu mati." Setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan tersalib di bawah ketiaknya dan dia bergegas menuju Serapim. Wajah malaikat itu berubah drastis, sayapnya bergetar dan dia bergerak mundur dengan cepat. "Karena aku ada di sini, selamatkan hidupmu." Suara datar Wuming tiba-tiba terdengar. Wuming seperti berteleportasi dan dia datang di belakang malaikat dalam sekejap mata. Dan kemudian energi yang mendominasi meledak dengan keras menghantam punggung Serapim. Bang! Duar! Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan malaikat itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi sedikit kecemerlangan dan menghilang di langit. Kaisar pembakaran surga dan Wuming mendominasi dunia. Kekuatan mereka berdua sangat menakutkan, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui betapa mengerikannya mereka. Kekuatan mereka berdua tak terduga. Kemegahan yang luar biasa dan kecemerlangan warna-warni turun dari langit dan berdiri di langit. Segera 7 wanita dengan kecantikan paling indah turun dari langit di atas awan keberuntungan seperti peri yang turun ke bumi. Di kerumunan pembudidaya banyak orang berseru, "Peri, ya Tuhan, 7 peri. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Peri itu turun. Aku tidak sedang bermimpi kan? Sungguh luar biasa, peri datang ke dunia." Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di langit kagum, dan serangkaian seruan terus terdengar. Wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Lagi pula, jarang peri turun ke bumi dalam 1000 tahun. Setelah beberapa saat, kabut hitam menghilang dan kerangka sebening kristal muncul di mata semua orang. Kerangka itu seperti batu giok yang indah dan seluruh tubuh terus-menerus memancarkan kecemerlangan yang samar. Itu adalah peri kerangka atau elf kerangka di alam hantu. Satu persatu yang kuat muncul. Pentian, Wuming, peri kerangka, 7 peri dan malaikat bersayap 6. Semua kekuatan yang ada dalam legenda tiba-tiba muncul. Pertempuran hari ini pasti akan menjadi pertempuran abadi. Dampaknya pasti seperti badai, menyapu Tang dan bahkan seluruh benua timur. Pedang dewa dan iblis yang dibawa Xiaoyan menuju Kaisar Langit yang terbakar, bergegas ke langit. Ditemani oleh suara raungan iblis, pedang dewa dan iblis perlahan memudar dan berubah menjadi jiwa pedang dewa dan iblis. Pada saat yang sama, Tang Haotian mengayunkan pedang ajaib di tangannya dan terbang keluar secara otomatis. Tang Haotian terkejut, tapi dia tahu betul, tanpa dewa dan pedang iblis, dia bukan apa-apa di sini. Dia segera menunjukkan sosoknya dan bergegas turun. Tentu saja, dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu tentara surgawi Xiaotian dan tentara Aotian berhasil menguasai Tang. Tubuh pedang dewa dan iblis dan jiwa pedang dewa dan iblis tiba-tiba bertemu bersama di udara. Jiwa pedang dewa dan iblis perlahan-lahan melebur dan keduanya menjadi satu. Ini adalah pedang para dewa dan iblis yang sebenarnya. Dengan pancaran sinar cahaya, memperlihatkan warna emas dan hitam yang sangat kuat. Serapim, elf kerangka, kaisar pembakaran, dan 7 peri bergegas menuju pedang para dewa dan iblis. Untuk sementara waktu, pertempuran yang menghancurkan bumi dimulai di udara. Wuming tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi menjepit Xiaoyan di bawah tangannya dan berdiri diam di langit. Menyaksikan pertempuran di langit dengan mata dingin, beberapa pria kuat bertarung dengan sengit di langit. Meskipun kekuatan kaisar pembakaran surga dan kerangka elf kuat,
Kekuatan 7 peri tidak lemah, terutama karena mereka telah menampilkan formasi 7 peri yang secara mengejutkan sangat kuat dan sangat sulit untuk dihadapi. Gegar, gegar, perang berlanjut. Seluruh medan perang sangat kacau dan pertempuran sengit membuat energi di langit semakin menakutkan. Pada saat tertentu, Qian Kunding pada Xiaoyan tiba-tiba terbang keluar dari dunia batinnya, langsung berubah menjadi 10 jang besar dan bergabung dengan medan perang. Ketika energi di langit menjadi semakin menakutkan, kilat besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menyerang pejuang terkuat di langit. Orang itu meledak. Ada hukuman di dunia, memiliki batas kekuatan. Melebihi batas ini akan menyebabkan hukuman ilahi dari langit. Energi yang terkandung di udara telah melampaui batas ini, menarik hukuman ilahi dari surga. Datangnya ajab surgawi tidak menghentikan pertempuran segelintir orang sedikit pun. Mereka masih bertarung. Bom, bum, buar, membuat marah langit. Bersama dengan badai petir yang bergema di seluruh dunia, tambaran petir besar meledak. Di atas ketinggian yang tinggi, guntur terus berlanjut. Adegan ini sangat kacau. Pedang dewa dan iblis terus berkedip di udara. Tiba-tiba, pedang dewa dan iblis berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke langit yang jauh. Beberapa pria kuat juga mengejarnya. Segera, Kaisar Surga yang terbakar, kerangka elf, 7 peri, serapim, dan Qian Kunding semuanya berubah menjadi secercah kecemerlangan dan mengejar pedang para dewa dan iblis. Setelah kepergian orang-orang terkuat, hukuman ilahi segera berhenti dan langit berangsur-angsur kembali jernih. Dia harus dirawat sesegera mungkin. Jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Melihat kelemahan Xiaoyan, Wuming mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Segera, tubuh Wuming secara bertahap memudar, benar-benar menghilang ke langit. Datang tanpa jejak, pergi tanpa jejak. Hari itu, situasi di kota suci dinasti Tang berubah. Seluruh kota suci dinasti Tang benar-benar berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Pertempuran itu berlangsung selama 1 hari dan 1 malam. Akhirnya membuahkan hasil. Tang Haotian memimpin pasukan untuk sepenuhnya menekan pasukan Tang Xiaotian dan Tang Aotian, sehingga menguasai seluruh Tang. Tapi tidak ada pemenang nyata dalam perang ini. Di dalam gua, Wuming menempatkan Xiaoyan di atas batu dengan hati-hati, memeriksa lukanya. Pada saat ini, aura Xiaoyan seperti gossamer dan napasnya sudah sangat lemah. Seluruh tubuhnya terluka dan organ dalamnya hancur. Tampaknya harapan untuk bertahan hidup sangat tipis. Dia terluka begitu parah. Apa yang harus aku lakukan? Wuming bergumam pada dirinya sendiri. Wuming segera berteriak. Dan dengan kilatan tangan kanannya, sebuah lilin muncul di tangannya. Dengan hormat meletakkannya di atas batu dan membakarnya. Wuming berlutut dan berkata dengan hormat dengan suara rendah, "Kehidupan Tuan Muda sedang sekarat. Memohon kepada Tuhan untuk segera muncul dan menyelamatkan Tuan Muda." Dia membungkuk sedikit ke lilin warna-warni dan Wuming tiba-tiba berteriak, "Pergi!" Beberapa cahaya warna-warni yang tak terlihat keluar dari lilin dan kemudian langsung menuju ke langit. Setelah beberapa saat, bayangan samar muncul perlahan. Hantu transparan. Wuming merasa sangat senang pada saat bayangan itu muncul dan bahkan Wuming yang kuat pun menghormati bayangan itu. "Tuan, Tuan Muda benar-benar terluka parah. Dan aku benar-benar tidak berdaya. Jadi, aku memintamu untuk menolongnya," kata Wuming dengan hormat. Bayangan itu berkata, "Aku mengerti. Kamu pergi dulu."
Wuming keluar dan menjaga di pintu masuk gua. Bayangan itu datang di depan Xiaoyan dan mengangkat tubuh Xiaoyan perlahan melayang. Semuanya baik-baik saja. 5 organ internal diatur ulang. Bayangan itu menjerit dan energi aneh menyembur keluar dari tangannya dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dengan energi aneh itu, luka di tubuh Xiaoyan perlahan berangsur pulih. Organ internal yang dirusak di tubuh Xiaoyan juga pulih. Wajah pusat Xiaoyan sudah kembali ke darahnya dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Bayangan itu menarik kembali telapak tangannya dan Xiaoyan perlahan mendarat di batu. Hantu itu berteriak, "Masuk!" Wuming berjalan ke dalam gua dan bertanya, "Tuan, apakah Tuan muda baik-baik saja?" Hantu itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jelas, "Dia menderita terlalu banyak cedera. Dia bisa pulih, namun memiliki gejala sisa yang tidak dapat disembuhkan di masa depan." "Tapi, Tuan muda," Wuming terkejut dan khawatir ketika mendengar kata-kata itu. Ini mungkin bukan hal yang baik untuknya. Ini kerja keras. Baginya, ini semacam pengalaman dan ujian. Hantu itu berkata dengan senyum tipis. "Kita harus pergi sekarang," ucap hantu itu. "Pergi? Apakah aku tidak perlu tinggal untuk melindungi Tuan muda?" Wuming bertanya dengan heran. Hantu itu melirik Xiaoyan dan berkata dengan lemah, "Kamu tidak perlu melindunginya lagi. Dia harus berjalan dengan caranya sendiri. Dia sangat pintar. Jika dia menyadari bahwa kamu berada di sisinya sepanjang waktu, dia akan bergantung padamu. Jadi, bagaimana dia bisa benar-benar tumbuh dewasa?" Wuming berkata, "Namun, Tuan muda akan sangat berbahaya tanpa perlindunganku. Pada beberapa kesempatan, tanpaku dia mungkin terbunuh." Hantu itu berkata dengan keras, "Jika dia bahkan tidak bisa melewati kesulitan dunia, bagaimana dia bisa melewati kesulitan langit?" Mendengar ini, Wuming perlahan mengangguk dan kemudian berjalan ke pintu masuk gua. Hantu itu lalu berkata, "Ayo pergi." Hantu itu berangsur-angsur menghilang ke udara. Wuming melirik Xiaoyan dalam. Sosoknya berangsur-angsur menjadi ilusi, perlahan menghilang ke udara. Xiaoyan berbaring diam di atas batu. 1 bulan telah berlalu, dan Xiaoyan yang berbaring di atas batu tiba-tiba menggerakkan jarinya. Secara bertahap betisnya sedikit bergerak. Xiaoyan akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Untuk beberapa saat masih ada kekosongan di matanya dan kepalanya juga pusing. Xiaoyan berangsur-angsur sadar dan adegan yang telah terjadi sebelumnya jelas muncul di benaknya. Dia pikir dia akan jatuh dan mati dalam pertempuran itu. Tetapi dia tidak berharap untuk bertahan hidup secara kebetulan, yang membuatnya merasa beruntung. Memikirkan kematian Bingxin, tinju Xiaoyan tiba-tiba mengencang dan suara dingin perlahan keluar dari mulutnya. "Tang Haotian, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping." Bagaimanapun, kematian Bingxin disebabkan oleh Tang Haotian. Oleh karena itu, dia sangat membenci Tang Haotian. Xiaoyan mulai memeriksa luka-lukanya. Xiaoyan senang menemukan bahwa situasinya tidak seburuk yang dia bayangkan, dan organ-organ internal yang rusak di tubuhnya secara ajaib pulih. Dia tidak tahu bahwa bayangan misterius yang menggunakan kekuatan magis yang besar untuk memulihkan organ internalnya yang rusak. Dan dia pikir semua ini dilakukan oleh Wuming. Sepertinya situasinya tidak bagus. Senyum massa meluap dari sudut mulut Xiaoyan. Dan tiba-tiba dia batuk dengan keras, memuntahkan seteguk darah. Meskipun organ internal Xiaoyan semuanya pulih, cederanya kali ini terlalu serius, meninggalkan gejala sisa yang serius, seperti batuk yang memuntahkan darah. Sejak saat itu,
Xiaoyan tinggal di gua, berkultivasi sambil menyembuhkan luka-lukanya. Dia berlatih sangat keras, sehingga kekuatannya pulih dengan sangat cepat. Tetapi, masalah batuknya masih belum membaik dan bahkan cenderung menjadi semakin serius. Xiaoyan bersyukur, meskipun pertempuran itu menghancurkan organ internalnya, untungnya kristal sumber di tubuhnya tidak rusak. Kristal sumber adalah dasar bagi seseorang untuk menyimpan kekuatan. Suatu hari, ketika dia sedang berkultivasi di luar gua, Qian Kunding tiba-tiba kembali kepadanya dengan pedang dewa dan iblis. Ini membuat Xiaoyan merasa cukup terkejut dan senang. Xiaoyan tidak bisa mengetahui hasil pertempuran antara kaisar surga yang terbakar, peri tengkorak, 7 peri, serapim, dan lainnya. Tetapi Qian Kunding membawa kembali pedang dewa dan iblis. Ketika menyebutkan Qian Kunding, Xiaoyan memikirkan Dewi yang tinggal di Qian Kunding. Dewi itu sangat misterius. Meskipun Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan sang Dewi, Dewi itu jelas bukan orang biasa. Dia pastilah makhluk yang menakutkan seperti Kaisar Burning dan Wuming. Xiaoyan langsung melemparkan Qian Kunding dan pedang dewa dan iblis ke dunia batin. Ketika Xiaoyan memasuki dunia batin, dia tiba-tiba terkejut. Di dunia batin dia menemukan sebuah rahasia besar. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.